jaga, dan yang paling penting nanti pada saat pelaksanaan itu biasanya hal-hal yang ditimbulkan sepele menjadi besar. Contohnya kayak pengelolaan logistik nanti, kemudian pengesetan dan sebagainya, itu pasti di saat suasana panas hal-hal kecil akan menjadi besar gitu. Pengalaman Pak ya. Jadi istilahnya di sini itu senggol bacok Pak. Senggol bacok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, jumpa lagi di Bromo Ngobrol Demokrasi Podcast jalur resmi KPU Kabupaten Probolinggo. Bersama saya lagi Diana Aviana yang di sini akan menemani teman pemilih semua ngobrol banyak tentang KPU. Bagaimana kabar teman pemilih semua? Harus tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan, rajin olahraga, dan yang penting rajin berdoa. Baik teman pemilih, tema kita kali ini adalah mengenal Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo. Dan hari ini kita berkesempatan ngobrol langsung dengan beliau secara pribadi. Sedikit bocoran tentang beliau. Beliau adalah Bapak Hendra Bahana, Sarjana Ekonomi, kelahiran Jember, tanggal 11 Januari tahun 1985, masih muda. Dan beliau bergabung di KPU Kabupaten Probolinggo sekitar bulan September tahun 2021. Jadi masih baru, masih fresh, masih butuh banyak pengenalan. Baik teman pemilih, gak usah lama-lama, kita persilakan langsung pada beliau untuk berkenalan dengan teman pemilih dan langsung kita korek perjalanan karirnya. Baik, silakan Bapak. Siap, terima kasih. Salam pemilih untuk Probolinggo. Baik, nama saya Hendra Bahana. Mau tanya apa nih, Mbak Diana? Teman pemilih ini kepo Pak, masalah siapa sebenarnya Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo ini. Perjalanannya yang pertama aja dulu Pak, perjalanan karirnya bagaimana? Iya, jadi awal saya berkarir di KPU itu penempatan utama itu di Lumajang tahun 2010. Kemudian saya KPU nggak Pak? Iya, KPU Kabupaten Lumajang. Saya meniti karir pertama kali di sana. Sebenarnya sih saya dulu udah beberapa kali untuk menjadi bagian dari KPU Republik Indonesia. Cuman penempatan di Jawa Timur ini baru tahun 2010. Sebelumnya sudah pernah mencoba, juga sudah pernah mengikuti jalur tes di Jatinangor. Gitu. Kemudian kebetulan ada lagi tes yang dilaksanakan untuk wilayah masing-masing, jadi ada Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya. Kebetulan alhamdulillah di tahun 2009 saya nyantol gitu, nyantol, dan kebetulan alhamdulillah juga ditempatkan nggak jauh dari rumah saya, yang meskipun itu berada di luar kota. Gitu. Kemudian di tahun 2010 saya meniti karir juga. Baru pertama kali saya keluar dari Jember, gitu. Baru pertama kali keluar dari Jember dengan suasana dan adat yang nggak begitu jauh berbeda. Lumajang dengan kulturnya, dengan adatnya, kemudian warganya juga ramah, sehingga saya juga lebih mudah menyesuaikan dengan warga di sekitar. Jadi dari tahun 2010 itu saya dengan teman-teman, waktu itu kebetulan 4 orang yang juga ditempatkan di Lumajang. Dari berbagai daerah. Ada yang dari Surabaya, 2 orang dari Surabaya, kemudian yang 1 dari Gresik. Gitu. Kemudian di sana saya mencari kos-kosan. Jadi anak kos. Jadi anak kos lumayan. Saya di sana ngekos 6 bulan, ketemu dengan teman-teman, dengan seprofesi, dengan teman-teman yang sama-sama dari luar kota. Sekalian ketemu jodoh Pak? Enggak. Alhamdulillah itu jodoh sudah ada sebelumnya. Oh gitu, ya alhamdulillah. Jodohnya dari SMA malah. Alhamdulillah.
Iya, jadi di sana saya mencari kos 6 bulan, kemudian ketemu dengan teman-teman sesama perantau dari Probolinggo juga ada ternyata teman-teman dari Probolinggo. Kemudian kita ngobrol gimana kalau seandainya kita ngontrak gitu. Jadi setelah 6 bulan ngekos, kemudian kontrak rumah selama berapa tahun ya? 2 tahun. Sampai akhirnya saya menikah. Saya PP Jember Lumajang sampai dengan sekarang pun saya juga PP. Jadi di Lumajang itu kurang lebih 10 tahun lebih dikit saya berkarir di sana. Awal menjadi staf, ditempatkan di pool di keuangan, membantu bendahara. Kemudian di tahun 2016 saya dipromosikan menjadi Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik tahun 2016. Kemudian ada tahun 2021 ada informasi asesmen menjadi sekretaris. Setelah alhamdulillah juga. Iya. Sekarang saya berada di Probolinggo. Baik, pengalaman pertama Pak ya bertugas sebagai sekretaris langsung ditempatkan di KPU Kabupaten Probolinggo. Ya. Itu lagi teman pemilih ini, tugas sekretaris itu apa? Terutama di KPU Kabupaten Probolinggo ini apa tugasnya Pak? Ya, sekretaris itu salah satunya sih selain sebagai atasan dari sekretariatan, juga tugas yang paling pokok menurut saya itu fasilitator dari komisioner. Jadi fasilitator ini kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh komisioner dalam hal kepemiluan. Selain itu juga dalam hal rutinnya itu terkait dengan pengelolaan keuangan, kemudian dengan pengelolaan data pemilih dan sebagainya. Salah satunya seperti itu. Lanjut Pak. Pengalaman staf sudah, Kasubag juga sudah, sekretaris juga sudah, banyak sekali pengalaman. Sekarang persiapan kebetulan Bapak sekarang sudah jadi sekretaris. Persiapan Bapak untuk menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024 mendatang ini sejauh mana sudah persiapannya? Iya, ketika kita menghadapi pemilihan pada tahun 2024 itu merupakan tantangan tersendiri buat saya pada jabatan yang baru khususnya. Kalau dulu sebagai Kasubag saya hanya mengelola bagian-bagian tertentu, dan untuk sekretaris ini kita harus mengelola keseluruhan dalam hal penyelenggaraan pemilu di Probolinggo. Nah, nantinya yang perlu disiapkan salah satunya yaitu menjaga kekompakan dari teman-teman sekalian ya agar solid, keluarganya itu tetap dijaga, dan yang paling penting nanti pada saat pelaksanaan itu biasanya hal-hal yang ditimbulkan sepele menjadi besar. Contohnya kayak pengelolaan logistik nanti, kemudian pengsetan dan sebagainya, itu pasti di saat suasana panas hal-hal kecil akan menjadi besar gitu. Pengalaman Pak ya. Jadi istilahnya di sini itu senggol bacok Pak. Nah, apalagi kulturnya kan di Probolinggo. Ya benar. Dan bisa disenggol sedikit. Dan hal yang perlu diperhatikan di sini bahwa kita harus selalu berkepala dingin dalam mengatasi hal tersebut. Yang perlu diperhatikan nantinya ketika kita akan menghadapi pelaksanaan pemilihan di tahun 2024, khususnya kita akan mempunyai mitra kerja. Ada BPS, kemudian BPK, dan KPPS. Nah, itu mereka bukan bagian hal yang menurut saya bukan orang lain lagi, yang itu bagian dari kita semua, menjadi penyelenggara. Namun dari satu sisi mereka mempunyai adat kultur yang berbeda-beda, meskipun sama Probolinggo, tapi di satu daerah tertentu itu
mempunyai adat yang berbeda. Apalagi Kabupaten Probolinggo lumayan banyak kecamatannya, 24 Pak. Iya, kalau nanti 21. Dengan desa 330. Iya, jadi harapannya nanti yang perlu disiapkan di sini teman-teman khususnya nanti kita akan menekankan kembali untuk lebih belajar lagi terkait dengan adanya update peraturan-peraturan terbaru itu. Salah satunya itu. Closing ya Pak. Oke. Pesan Bapak untuk rekan-rekan sekretariat dalam mendukung tugas komisioner. Bapak tadi bilangnya sebagai fasilitator. Jadi pesannya itu apa untuk teman-teman khususnya dalam menyambut pemilu ini? Oke. Terima kasih. Pesan untuk teman-teman, jangan cepat merasa puas, kemudian tetap semangat, dan tentunya harus dengan kepala dingin dalam menghadapi segala sesuatunya, dan yang terpenting lagi, jangan bergandeng tangan Anda dengan ego. Siap? Ya. Siap didengarkan, Siap. dilaksanakan. Baik teman pemilih, kita akhiri bincang kita pagi hari ini. Bagi teman pemilih yang masih penasaran tentang KPU Kabupaten Probolinggo, ikuti terus channel Bromo Ngobrol Demokrasi Podcast KPU Kabupaten Probolinggo. Di sana akan terjawab semua rasa penasaran teman pemilih. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada narasumber. Salam sehat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.